Katanya Tuhan itu maha pengampun, lagi maha pemaaf. Tapi kenapa juga maha penghukum? Kan ada, kalau Bang Ade tahu ada 100 nama Tuhan, sifat Tuhan. Itu kan sifat-sifat Tuhan yang disintesis dari kitab suci. Dan sifat-sifat itu sendiri kan kontradiktif satu sama lain gitu. Sahabat sekalian, di program Hujah episode 18 ini kita akan mengangkat satu tema yang menarik terkait dengan sifat-sifat kontradiksi dari Allah sebagai Tuhannya umat Islam. Karena kita banyak mendengar, melihat, dan membaca dari berbagai narasi atau sumber-sumber informasi di dalam media sosial yang menuding atau mengemukakan narasi bahwa Tuhannya umat Islam itu bersifat kontradiktif. Nah, mari kita mendengarkan salah satu narasi yang dimunculkan di dalam program Cokro TV antara Ade Armando dan Kumaila Hakimah berikut ini. Kembali tapi ke soal kontradiksi. Nah, jadinya bahwa Tuhan itu yang maha pengampun dan maha pemaaf itu tidak mengampuni dan tidak memaafkan Hitler, kontradiktif kan? Jadi gini, konsepsi kita tentang Tuhan itu biasanya emang tergantung kitanya kan. Ada orang-orang, ada umat Islam yang humanis nih, yang kayak kelompoknya Gus Durian dan yang Cak Nun yang kayak gitu-gitu tuh biasanya pakai pendekatan humanis. Nah, mereka akan ambil dalil-dalil yang mendukung nilai-nilai kemanusiaan. Dan mereka juga akan mengambil contoh-contoh perilaku Nabi yang tinggi budi pekerti. Mereka juga akan mengambil sifat-sifat Tuhan yang penuh kasih, penuh maaf, yang kayak gitu kalau mau ambil dalilnya. Tapi kita juga tahu ada kelompok Islam yang kasar gitu, yang kayak kafir, murtad, boleh dihukum mati. Ada kan ustadz yang memfatwakan begitu. Gitu. Pokoknya ada kelompok-kelompok Islam yang kayak gitu. Mereka akan ambil narasi-narasi di kitab suci yang menggambarkan bahwa Tuhan itu maha jahat gitu, maha keras gitu, ya. Dan mereka juga akan mengambil. Tapi emang ada kata maha jahat itu? Tidak literally maha jahat. Biasanya juga terjemahannya nggak maha jahat sih. Ini aku yang nerjemahin. Biasanya tuh lebih kayak maha penghukum, maha pembalas kejahatan, semacam kayak gitu. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya itu ada. Kan ada, kalau Bang Ade tahu ada 100 nama Tuhan, sifat Tuhan. Itu kan sifat-sifat Tuhan yang disintesis dari kitab suci. Dan sifat-sifat itu sendiri kan kontradiktif satu sama lain gitu. Sahabat sekalian, ada beberapa poin penting di dalam narasi ini. Yang pertama adalah pertanyaan yang mempertentangkan antara sifat maha pengampun, maha pemaaf Allah dengan maha penghukum terhadap orang-orang yang melakukan dosa atau melakukan kesalahan. Nah, kemudian dikatakan oleh narasumber di situ bahwa memang ada kelompok-kelompok di dalam Islam yang melakukan pemahaman terhadap kitab suci ini secara berseberangan dan memunculkan kesimpulan atau persepsi terkait dengan kontradiksi isi Al-Quran itu. Misalnya ada kelompok-kelompok yang mengatakan atau cenderung memahami Al-Quran melalui sudut pandang yang humanistik, yang manusiawi, atau membela hak-hak asasi kemanusiaan. Di mana digambarkan di situ sifat-sifat Tuhan yang bersifat humanis, maha pengampun, maha pemaaf, maha bijaksana, dan seterusnya, dan seterusnya. Mereka mempersepsi Tuhan sebagai satu entitas, satu eksistensi yang memang memiliki sifat-sifat yang humanis itu. Tetapi di sisi yang lain ada realitas. Orang-orang yang mengambil atau memahami sifat-sifat Allah dari sisi yang kerasnya. Maha penghukum, maha pembalas terhadap kejahatan dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian dipertentangkan. Sambil menunjukkan atau menyimpulkan bahwa Al-Quran itu memiliki kontradiksi yang semacam itu. Bahkan Tuhannya itu memiliki sifat-sifat yang kontradiktif. Bagaimana bisa Tuhan yang disebut maha pemaaf tapi ternyata maha penghukum, maha pengampun tapi sekaligus maha pembalas? Ini menurut Ade Armando adalah sesuatu yang kontradiktif.
Nah, sahabat sekalian, saya kira ini sering kita dengar dari sekitar kita, bahkan diperluas dengan sifat-sifat yang lain, bahwa Tuhannya umat Islam itu kontradiktif sifatnya dan kemudian diturunkan kepada kitab sucinya. Kitab suci Al-Quran juga adalah kitab suci yang kontradiktif ajarannya. Sahabat sekalian, kalau kita mengkritisi atau mencoba mencermati narasi-narasi yang seperti ini, ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka itu adalah orang yang tidak memahami Al-Quran secara holistik, secara menyeluruh. Dikarenakan mereka memahaminya parsial-parsial dan mengatakan sesuatu yang parsial itu sebagai kontradiksi dengan yang lainnya. Padahal sudah sangat jelas Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah yang tidak ada kontradiksi di dalamnya. Tetapi orang-orang yang memahami secara parsial-parsial itu memang akan menemukan seakan-akan semua itu atau ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat yang kontradiktif. Termasuk Tuhannya adalah Tuhan yang kontradiktif. Itu adalah kemungkinan yang pertama. Ketidakpahaman atau ketidakmampuan membangun sebuah kesimpulan yang holistik dan komprehensif. Atau yang kedua, memang bersifat memprovokasi. Sesungguhnya mereka paham bahwa Tuhan itu tidak kontradiktif, bahwa Al-Quran itu tidak kontradiktif ayat-ayatnya, tetapi sengaja mengambil kontradiksinya, diperlawankan antara ayat-ayat yang sesungguhnya bersifat komplementer. Komplementer itu artinya saling melengkapi. Contoh sederhananya kalau kita memahami satu realitas misalnya, katakanlah kursi di depan kita. Berbeda kursi itu kalau kita lihat dari bagian depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Maka orang-orang yang cenderung melakukan provokasi memang niatannya adalah memperlawankan sudut pandang yang berbeda itu. Ya maka dia akan mengatakan bahwa seseorang yang mengatakan kursi itu adalah seperti tampak dari depan, itu berlawanan dengan tampak dari belakang, berlawanan dengan tampak dari kanan, kiri, atas, bawah, maka sesungguhnya dia memang tujuannya adalah provokasi. Yang seharusnya dilakukan adalah kursi itu adalah kumpulan dari pemahaman yang dilihat dari depan, dilihat dari belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Itulah yang seharusnya dilakukan untuk memahami kitab suci Al-Quran, apalagi memahami Tuhan yang maha segala-galanya. Maka istilah maha segala-galanya itu sesungguhnya salah satunya adalah menggambarkan sifat Tuhan yang seakan-akan kontradiktif, tetapi sesungguhnya itu adalah penjelasan sudut pandang yang berbeda. Ketika dikatakan Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu maha pemaaf, Tuhan itu maha bijaksana, dan seterusnya, itu tentu saja benar adanya. Sebagaimana adalah benar adanya ketika Tuhan itu memiliki sifat maha menghukum, maha pembalas kejahatan, dan sebagainya. Itu bukan sesuatu yang kontradiksi, melainkan sesuatu yang melengkapi, yang sesuai atau memahaminya disesuaikan dengan konteksnya. Bahwa Allah itu maha pengampun pasti ayatnya bertebaran di dalam Al-Quran. Orang-orang yang tadinya melakukan kesalahan, kejahatan, kezaliman, bahkan kekafiran, kemusyrikan bahkan, ketika dia bertobat, maka Allah akan mengampuni. Allah maha pengampun, bahkan setinggi apapun, sebesar apapun kesalahan kita, dosa-dosa kita, sifat Allah yang maha mengampuni itu pasti akan diberikan kepada orang-orang yang mohon ampun hanya kepadanya. Dan bertobat, tidak mengulanginya lagi, termasuk maha pemaaf. Itu adalah sifat Allah yang benar adanya, tetapi Allah juga maha penghukum. Allah maha membalas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Baik kejahatan itu dilakukan pada saat seseorang itu sedang jahat, sedang melakukan kezaliman, ketidakadilan, perusakan dan sebagainya, maka Allah akan memberikan balasan,
hukuman kepada orang-orang yang seperti itu. Ataupun ketika nanti di hari pengadilan, Allah juga akan memberikan balasan. Bahkan balasan itu sesungguhnya bukan hanya pada kejahatan, melainkan balasan itu juga pada kebaikan. Diberi pahala sebagai balasan kebaikan. Atau hukuman atas kejahatannya dengan azab siksaan tertentu. Itulah memang sifat Allah. Maka kita harus memahami itu dalam konteks yang holistik, dalam konteks yang komprehensif. Bahwa sesungguhnya Allah itu adalah maha meliputi segalanya. Yang kita anggap sebagai kontradiksi, ekstrim kanan, ekstrim kiri, itu sesungguhnya diliputi oleh Allah semua. Ayatnya bertaburan terkait dengan itu. Misalnya di dalam surat Al-Hadid ayat 3, di mana Allah mengatakan huwal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim misalnya. Di situ digambarkan huwal awwalu wal akhir. Awal dan akhir itu adalah bisa saja dianggap sebagai kontradiksi. Lu katanya awal, kok sekaligus akhir? Ya memang, karena Allah maha meliputi. Maka Allah sekaligus berada di awal, sekaligus berada di akhir, bukan berarti sebuah kontradiksi, melainkan dikarenakan Allah itu maha meliputi. Seluruh waktu, seluruh dimensi waktu dan dimensi ruang itu memang diliputi oleh Allah. Di sini, di situ, di sana, di sono, nun jauh, yang begitu tidak terukur oleh kemampuan manusia atau sekaligus begitu dekatnya dengan kita, semua itu diliputi olehnya. Wal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin, ya zahir ya batin. Kalau pada kemanusiaan atau makhluk, maka zahir itu tidak batin atau batin tidak zahir, itu kontradiksi, iya. Tetapi bagi Allah yang zahir dan yang batin, lahiriah dan batiniah, yang syahadah, yang kelihatan, yang bisa dibuktikan dan sekaligus tersembunyi tidak bisa dibuktikan, semuanya diliputi oleh Allah. Jadi sahabat sekalian, sekali lagi ini bukan kontradiksi. Ini adalah menggambarkan Allah sebagai zat atau sebagai eksistensi, sebagai entitas atau apapun sebutannya yang meliputi segala kontradiksi itu. Karena itu di dalam Islam ini diajarkan satu kalimat yang merangkum semua itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua ini milik Allah. Semuanya diliputinya belaka. Tidak ada yang tidak diliputinya dan tidak berasal dari Allah sebagai sumber dari segala eksistensi. Itulah makna dari inna lillahi. Tetapi kemudian ditambahkan wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya semua itu kembalinya nggak kemana-mana. Kembalinya bakal kepada Allah belaka. Jadi di awal itu berasal dari Allah, di akhir semuanya kembali kepada Allah. Maka sekali lagi tidak ada yang kontradiktif di dalam kitab suci Al-Quran, apalagi terkait dengan sifat-sifat ketuhanan, sifat dari Allah Azza wa Jalla. Allah maha meliputi segalanya, semuanya berasal darinya, dan semuanya bakal kembali kepadanya. Salam.